Dalam bahasa Yunani, komputer disebut komputare, yang berarti menghitung. Sehingga, pengertian komputer secara sederhana adalah sebuah alat untuk melakukan proses perhitungan aritmatika. Sedangkan secara umum adalah peralatan elektronika yang berfungsi sebagai penginput data, kemudian mengolahnya, dan memberikan keluaran informasi dalam bentuk teks, gambar, suara, maupun video. Tetapi, arti kata ini kemudian dipindahkan kepada mesin itu sendiri. Pada awalnya, pengolahan informasi hampir berhubungan dengan masalah aritmatika. Kemudian, komputer modern dipakai untuk banyak tugas yang tidak berhubungan dengan matematika. Perkembangan komputer. Teknologi komputer dari masa ke masa mengalami perkembangan yang sangat pesat. Tokoh penting yang dikenal sebagai penemu komputer pertama adalah Charles Babbage pada tahun 1822 yang berasal dari Inggris. Babbage merupakan seorang ahli matematika. Mulanya, Babbage bermaksud untuk menciptakan sebuah mesin hitung bertenaga uap yang dapat menghitung tabel angka. Setelah itu, mesin kemudian diberi nama Difference Engine Zero. Komputer pertama kali muncul berkat seorang insinyur asal Jerman bernama Konrad Zuse. Awalnya, komputer ini dibuat untuk membantu merancang pesawat dan roket. Komputer di generasi ini ukurannya sangat besar dan mahal. Misalnya, ENIAC, komputer pertama di dunia, beratnya sampai 30 ton, panjangnya 30 meter, dan tingginya 2,4 meter. Komputer generasi ini hanya bisa memproses satu perhitungan pada satu waktu dan membutuhkan waktu yang sangat lama, kadang berhari-hari atau bahkan berminggu-minggu, untuk mempersiapkan sebuah perhitungan baru. Pada generasi kedua, 3 fisikawan asal Amerika bernama John Bardeen, Waldo Hauser-Brattain, dan William Bramford adalah orang yang berhasil menemukan pengganti tabung hampa bernama transistor, yaitu alat yang menggantikan tuk vakum di radio, komputer, dan televisi, sehingga ukuran mesin elektrik yang tadinya sangat besar menjadi lebih kecil. Perkembangan terbesar ialah ditemukannya transistor yang menggantikan tabung vakum. Berkat transistor ini, komputer jadi lebih kecil, lebih cepat, lebih murah, dan lebih hemat listrik. Selain itu, memori inti magnetik mulai digunakan loh. Komputer generasi ketiga ini ditandai dengan munculnya Integrated Circuit atau IC. Pada tahun 1958, Jack Billy menciptakan IC yang merupakan chip kecil yang bisa menyatukan banyak komponen menjadi satu. Akibatnya, komputer menjadi lebih kecil, lebih cepat, dan lebih murah. Komputer di masa ini mulai bisa dipasarkan ke masyarakat umum. Komputer generasi kedua mulai ditinggalkan karena penggunaan transistor yang membuatnya cepat panas. Generasi keempat disebut juga sebagai komputer mikroprosesor. Pada masa ini, IC yang dikembangkan untuk komputer adalah Large Scale Integration, Very Large Scale Integration, dan Ultra Large Scale Integration. Komputer pada generasi keempat menggunakan komponen dasar mikroprosesor atau chip mikroprosesor yang mengandung ribuan transistor dan beberapa macam elemen sirkuit yang saling terhubung. Saat itulah, mikroprosesor telah diproduksi dan kemudian diprogram untuk memenuhi seluruh kebutuhan, termasuk kebutuhan rumah tangga seperti microwave, televisi, dan mobil elektronik. Perangkat lunak yang sangat populer pada kala itu adalah program word processing dan spreadsheet. Seiring berjalannya waktu, di era ini mulai muncul laptop yang ringkas dan mudah dibawa kemana-mana loh. Komputer-komputer yang lebih kecil ini mulai bisa saling terhubung untuk membentuk sebuah jaringan yang akhirnya melahirkan sebuah internet. Komputer generasi kelima ditandai dengan adanya large scale integration yang memungkinkan ribuan mikroprosesor disatukan ke dalam satu chip. Selain itu, generasi ini juga menggunakan semikonduktor. Komputer kuantum dan teknologi nano diprediksi akan membawa perubahan besar pada komputer di masa depan. Tujuan dari generasi ini adalah mengembangkan komputer yang bisa mengenali suara, memahami bahasa manusia, dan mampu belajar sendiri dengan lebih cerdas. Apa jangan-jangan kita bakal seperti Mr. Tony Stark ya?